Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan tugas esai UAS Sistem Digital yang telah kami buat, yaitu lampu lalu lintas. Sebelum itu, perkenalkan, saya Igede Paramasatya Yudayana dengan NIM/AKIR 013. Teman saya Gede Dimas Putra Pratama dengan NIM/AKIR 007 dan Ide Bagus Rizky Brahmantia dengan NIM/AKIR 019. Di sini kami membuat final project dengan beberapa ketentuan, yaitu mengimplementasikan salah satu keluarga SPLD. Dalam membuat rangkaian ini, kami menggunakan beberapa analisis, yaitu tahap pertama memulai proses perancangan blok yang akan diimplementasikan dalam PLD. PLD yang kami gunakan di sini yaitu PAL atau bisa disebut juga Programmable Array Logic. Tahap kedua, Functional Simulation dalam Design Flow, yaitu memastikan bahwa desain rangkaian logika yang telah kami buat dapat bekerja sesuai dengan blok diagram dengan mengecek semua kemungkinan kombinasi input. Tahap ketiga, yaitu rangkaian logika yang telah dibuat akan dioptimasi dengan meminimalkan jumlah penggunaan gerbang, mengganti elemen logika dengan elemen logika lain yang mempunyai fungsi sama, tetapi yang lebih efisien dalam penggunaan gerbangnya, serta mengeliminasi logika yang tidak diperlukan. Hasil terakhir dari proses ini adalah mendeskripsikan rangkaian logika yang sudah dioptimasi. Lalu ada tahap keempat, yaitu Programmable Logika Boolean, sehingga desain dapat diimplementasikan ke dalam salah satu dari jenis SPLD sesuai dengan arsitektur proses. Proses ini dapat juga disebut proses fitting, di mana tool Proteus dan WinCouple menentukan penempatan dari elemen-elemen logik yang terdefinisi pada chip SPLD. Lalu ada tahap kelima, memverifikasi rangkaian tersebut bekerja dengan frekuensi yang diinginkan dan tidak ada delay atau permasalahan waktu lain yang akan berpengaruh kepada sistem secara keseluruhan. Lalu ada tahap keenam, yaitu membuat bitstream yang merepresentasikan desain akhir. Desain akhir berupa rangkaian yang telah kami rancang lalu diimplementasikan ke dalam chip SPLD oleh pemrograman suite konfigurasi. Lalu tahap terakhir yaitu mengaplikasikan teknologi Programmable Logic Device atau PLD dengan menggunakan gerbang logika. Nah, untuk proses yang lebih lanjutnya, yang lebih merinci akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bab 2 saya akan menjelaskan mengenai desain dan perancangan. Nah, pada tahap pertama, dalam proses perancangan blok diagram yang akan kami implementasikan dalam PLD, di sini kami menggunakan komponen PAL atau Programmable Array Logic AM16V8. Nah, pada perancangan desain sistem lampu lalu lintas ini, kami menggunakan beberapa komponen, yaitu sumber tegangan voltmeter DC, clock, jammer speed, PLD valve, terminal, dan traffic light. Sumber tegangan voltmeter DC merupakan sumber tegangan DC yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada rangkaian elektronik. Voltmeter DC berfungsi untuk mengukur perbedaan potensial tegangan DC di antara dua titik pada rangkaian elektronik. Lalu ada D-clock atau digital clock yang merupakan perangkat yang digunakan untuk mensinkronisasikan operasi sirkuit. Lalu ada jammer speed 4520 yang merupakan IC atau integrated circuit yang terdiri dari dua buah jammer speed yang digunakan sebagai penghitung linear 14 bit. Lalu ada PLD valve AM16V8 yang merupakan jenis PLD yang dikenal sebagai valve atau Programmable Array Logic yang sering digunakan pada aplikasi elektronik di masa lalu. Perangkat ini merupakan PLD yang memiliki sejumlah fungsi logika dasar yang dapat diprogram untuk membuat fungsi logika yang lebih kompleks. Lalu ada terminal ground yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan ketika banyak sumber tegangan yang ada.
Lalu yang terakhir ada traffic light, merupakan rambu lalu lintas yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas suatu persimpangan jalan dengan memberikan kesempatan pengguna jalan dari masing-masing pengguna jalan secara bergantian. Yang kedua yakni functional simulation dalam design flow, di mana memastikan bahwa desain rangkaian logika yang dibuat bekerja sesuai dengan blok diagram dengan mengecek semua kemungkinan kombinasi input. Nah, di sini merupakan tabel kebenarannya. Di sini kami menyertakan 3 inputan pertama, inputan kedua, dan inputan ketiga. Lalu ada output yang kami gambarkan sebagai A, B, dan C. Nah, yang ketiga, pada proses rangkaian logika yang dibuat akan dioptimasi dengan meminimalkan jumlah penggunaan gerbang, mengganti elemen logika dengan elemen logika lain yang mempunyai fungsi sama tetapi lebih efisien dalam penggunaan gerbang, serta mengeliminasi logika yang tidak diperlukan. Hasil terakhir dari proses ini adalah mendiskriminasikan rangkaian logika yang sudah dioptimasi. Nah, di sini kami membuatnya dalam bentuk peta Carnot dari tabel kebenaran yang ada di atas. Berikut peta Carnot dari output A, output B, dan juga output C. Yang keempat yakni proses yang meliputi programmable logika boolean, sehingga desain dapat diimplementasikan ke salah satu jenis SPLD sesuai dengan arsitektur. Proses implementasi ini dapat juga disebut proses fitting, di mana tools, pieces, dan WinCPL menentukan penempatan dari elemen-elemen logik yang didimensikan dalam chip SPLD. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi WinCPL. Nah, pertama penginputan identitas pada program yang kita buat. Lalu konfigurasi pada pin input. Di sini karena kami menggunakan 3 input, sehingga menggunakan 3 pin, yakni pin 2, pin 3, dan pin 4. Lalu konfigurasi pin output. Nah, di sini terdapat 7 output yang nantinya dipasangkan pada tiap pin dari pin 13 sampai pin 19. Nah, lalu urutan input, output, dan tabel input-output dalam WinCPL. Nah, di sini pada tiap output akan ditambahkan hasil dari output tabel kebenaran yang di atas sudah dijelaskan. Lalu programmable logika boolean secara keseluruhan tersebut akan dituliskan dalam satu program dalam WinCPL yang nantinya akan diimplementasikan pada rangkaian SPLD-nya. Berikut merupakan program yang telah kami buat yang nantinya akan diterapkan pada rangkaian lampu lalu lintas kami. Lalu dilakukan proses verifikasi rangkaian tersebut. Di sini untuk mengecek apakah adanya progression delay atau permasalahan waktu. Ini kita cek apakah ada permasalahan dalam program kita. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Debagus Rizky Bramantia. Jadi kali ini saya akan melanjutkan bagian teman saya, yaitu saya akan membahas di bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana hasil pembahasannya ini terdapat 2 nomor, yaitu nomor 6 dan 7. Kemudian lanjut proses ini membuat bitstream yang akan merepresentasikan desain terakhir, dan desain akhir berupa rangkaian yang telah diimplementasikan dalam chip SPLD oleh program Switch Configuration Switch yang mengkombinasi elemen-elemen logik. Kemudian bisa dilihat dari gambarnya ini, kita sudah menggunakan rangkaian SPLD yaitu AM16V, kemudian dengan clocknya juga. Kemudian berikut adalah rangkaian sistem lalu lintas pada persimpangan yang menggunakan rangkaian PLD. Nantinya setiap lampu bergantian hidup mulai dari merah, kuning, hijau, dan bergantian juga lampu lalu lintasnya. Kemudian kemudian display saat lampu lalu lintas A hijau, begitu juga lampu lintas C. Jadi ini termasuk ini A, ini C, ini B, dan D. Kemudian kalau A-nya hijau, C-nya juga hijau, sedangkan kebalikannya kalau B dan D-nya merah, dia juga merah, sedangkan kalau hijau, merah.
Kemudian display transisi dan lampu merah ke hijau yaitu kuning. Jadi kalau semua kuning berarti semuanya sama-sama kuning. Nah, berarti ntar jadi semua lampu merahnya itu dari transisi dari merah ke hijau itu kuning, sedangkan kebalikannya juga dari hijau ke merah juga kuning. Dan display lalu lintas B dan D seperti yang dilihat di gambarnya ini, jika A dan C merah, B dan D hijau. Nah, kemudian kita mengaplikasikan teknologi PLD dengan menggunakan gerbang logika diagram blok seperti gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Kemudian mari kita menggunakan codingan seperti yang sudah kita tulis, yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita aplikasikan di Prometheus. Dan Prometheus ini kita tekan ini, kemudian kita masukkan file yang sudah jadi tadi dan kita tekan OK. Kemudian kita coba jalankan apakah ini terbukti jalan atau tidak. Dan dilihat kan sudah hijau, kuning, dan transisi baliknya juga merah, ini jadi hijau. Kemudian ada jeda, kemudian ini hijau dan kuning, kemudian ini merah. Berarti rangkaian ini telah terbukti bekerja dengan codingan yang sebelumnya kita sudah terapkan tadi sebelumnya. Kita stop. Oke teman-teman, sekian saja bagian saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terakhir kesimpulan, yaitu teknologi PLD PAL AM16V8 pada rangkaian sistem lalu lintas pada persimpangan ini mampu mengurangi keterbatasan desain yang terdapat pada rangkaian tradisional. Teknologi PLD memungkinkan desain sistem yang lebih kompleks dan efisien, serta dapat diimplementasikan dengan lebih cepat dan dengan kemampuan teknis yang relatif rendah. Selain itu, dengan menggunakan teknologi PLD, biaya produksi dan pengeluaran tenaga dalam mendesain dan mengimplementasikan rangkaian juga dapat ditingkatkan. Tidak hanya itu, menggunakan PLD pada rangkaian sistem lalu lintas ini akan menghasilkan manfaat bagi pengendara dan pihak yang berkepentingan seperti pengurangan kecelakaan, peningkatan kelancaran, serta penghematan sumber daya. Tentunya teknologi PLD pada rangkaian sistem lalu lintas ini belum bisa mencapai standar yang sangat tinggi. Namun dengan pengembangan teknologi ini dan penggunaan konsep terbaru di bidang otomasi dan logika komputasional diharapkan mampu mengembangkan rangkaian yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan terima kasih.